Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita datang dengan penuh rasa syukur, penuh dengan sukacita menghadap kepada Tuhan kita. Mari bersama-sama kita terlebih dahulu membaca Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kembali pada pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan, mengucap syukur. Dan kami berterima kasih atas semua kebaikan yang sudah Bapa berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan mengampuni kami, kuduskan sucikan kami, agar kami layak beribadah kepada Engkau, agar segala puji-pujian kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan dan berbau harum. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Marilah kita pagi ini beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur atas kasih dan pimpinan Tuhan dalam awal tahun 2023 ini. Kiranya Roh Kudus pimpin kami untuk mentaati setiap perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Dan Tuhan pimpin, berikan kami iman yang kuat dan sertai kami, dan hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Kami pagi ini mau beribadah, mendengar sabda firman-Mu. Kira Tuhan buka hati dan pikiran kami, dan Tuhan urapin juga hamba-Mu ini, dan beri kuasa untuk dapat menyampaikan setiap perkataan-Mu sesuai dengan kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema khotbah kita pagi ini, hidup bersama Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, saya sebagai pendeta mempunyai pengalaman hidup bersama Tuhan sampai hari ini. Dalam doa-doa saya bersama Tuhan, dalam saya berelasi dengan Tuhan setiap hari, baik pagi, baik siang, baik malam. Doa-doa saya pancarkan dengan berelasi dengan Tuhan. Saya minta pada Tuhan beri kekuatan kepada saya setiap hari. Tetapi Tuhan selalu berikan saya kesulitan, supaya saya kuat untuk menghadapi setiap kesulitan yang saya hadapi. Dan saya doa minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan kepada saya orang-orang yang bermasalah untuk diselesaikan. Dan saya minta lagi berdoa, Tuhan berikan aku keberanian. Tuhan berikan aku bahaya untuk saya kalahkan. Saya minta kasih pada Tuhan. Dan Tuhan berikan orang-orang bermasalah untuk saya bantu. Nah saudara, hidup saya bergaul dengan Tuhan, itulah yang saya dapat. Semua doa saya panjatkan, itulah yang saya dapat. Saudara kasih Tuhan, dalam menjalankan kehidupan kita ini, kita sering sekali merasa lemah. Padahal seharusnya kita sebagai orang percaya, kita memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu dengan penuh dengan kemenangan. Tuhan Yesus Kristus sangat tegas mengatakan, kurang percaya. Itulah yang membuat kita lemah. Kata kurang percaya, itulah membuat kita jatuh ke arah remuk. Nah saudara kasih Tuhan, kurang percaya membuat kita gagal mencapai apa yang seharusnya menjadi tujuan dalam hidup kita. Kita pun sebenarnya memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi semua
Tetapi kita sering sekali kurang percaya seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki kepercayaan yang kuat, kita memiliki kekuatan yang tak tergoyangkan. Itu firman Allah. Firman Allah tidak pernah tumpul. Kita lemah, lesu, remuk, karena kita tidak menggunakan pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita akan beri kekuatan kepada kita ketika kita tidak berdaya. Maka kita harus mempergunakan firman Tuhan. Jika kita tidak mempergunakan firman Tuhan, maka kita akan lemah, remuk. Nah, saudara kasih Tuhan, saudara-saudari kasih Tuhan, sangat disayangkan bila kita tetap tidak memiliki kekuatan atau memiliki pedang roh, ada firman Tuhan. Maka kita akan lemah, remuk. Pada kekuatan yang kita miliki dari Tuhan Yesus Kristus, itu sungguh-sungguh luar biasa. Seperti yang ditulis oleh surat Rasul Paulus, Filipi 4 ayat 13. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara kasih Tuhan, kita dapat mempergunakan semua kekuatan yang kita miliki dalam Tuhan Yesus Kristus dengan iman. Imanlah yang membuat kita bekerja dengan sepenuh daya dan kekuatan. Iman yang bisa mengalahkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Imanlah yang bisa mengalahkan kemiskinan. Imanlah yang bisa menyembuhkan penyakit. Imanlah yang bisa menghadapi semua masalah. Iman yang saudara miliki dalam Tuhan seharusnya bisa mengalahkan semua itu. Saudara, ini bukan berarti bila kita miskin, kita akan menjadi kaya seketika. Bukan seperti itu. Tapi kita bisa menghadapi hari demi hari kita lewati. Bulan demi bulan kita lewati. Dengan iman percaya kepada Tuhan kita. Tetapi kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Bukan berarti bila kita sakit, seketika sembuh. Ada yang sakit ketika didoa langsung sembuh. Ada yang didoakan tidak langsung sembuh, butuh proses. Ada yang sampai 8 kali doa, ada yang sampai 10 kali, ada yang sampai setahun. Itu semua tergantung kedaulatan Tuhan. Tetapi, ingat, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menanggungnya. Bukan berarti kita terhindar dari semua masalah. Tetapi kita akan dapat jalan keluar dari semua masalah pada waktunya. Namun, iman kita ini juga tidak terluput dari ancaman ketidakpercayaan. Di saat-saat ketidakpercayaan itulah menggerogoti hidup kita. Kelemahan, kekalahan sudah menanti di depan kita. Saudara kasih Tuhan, inilah iblis selalu membuat kita tidak percaya. Iblis mempergunakan logika manusia sehingga membuat kita tidak percaya. Iblis menggunakan orang-orang di lingkungan kita supaya kita tidak percaya. Semua bertujuan untuk menjatuhkan iman kita. Jangan biarkan ini terjadi, saudara. Lawanlah iblis itu. Semua muslihat ketidakpercayaan itu. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Agar tetap kuat dalam menghadapi apapun. Iman kita harus terus dibangun dan bertumbuh. Iman itu harus senantiasa taat.
Iblis dan para tentaranya tidak pernah ribul dari usaha melemahkan iman kita. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, teruslah berjaga-jaga dan berdoa dengan tiada jemu-jemu. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa saudara mau tahu ciri-ciri orang yang bersama Tuhan? Orang-orang yang bersama Tuhan, yang pertama, hidupnya menyukai kebenaran. Seperti apa yang dituliskan puisi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pecomooh. Nah saudara, ini artinya berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak mendengar perkataan orang. Yang dia dengar adalah firman. Untuk apa kita dengar perkataan orang? Perkataan orang akan melemahkan iman kita. Dengarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan. Ayat kedua, Mazmur pasal 1 ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah saudara kasih Tuhan, ciri orang yang bersama Tuhan, yaitu dia suka sekali membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah yang ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil, saudara kasih Tuhan. Inilah firman yang benar-benar kita harus baca. Kalau saudara adalah orang yang hidupnya bersama Tuhan, inilah pegang ayat ini. Semua yang saudara kerjakan akan berhasil. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, orang yang hidup bersama Tuhan menyukai kasih setia. Seperti apa yang dituliskan Yeremia pasal 9 ayat 24. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kasih setia adalah salah satu kata yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama. Selain kasih setia, dalam ayat ini juga menjelaskan tentang keadilan, yang mana ini juga menjadi salah satu ciri orang yang hidup bersama Tuhan. Keadilan artinya memerintah dengan adil, seperti Tuhan memerintah kita. Orang-orang yang tidak bersalah dibenarkan dan dilindungi, dan yang bersalah dihukum. Kadang-kadang kita melihat keadilan sebagai hal yang buruk, tetapi jauh di lubuk hati kita menginginkan dunia yang adil. Kita menginginkan dunia di mana kejahatan tidak bebas untuk memerintah, dan orang-orang yang tidak bersalah tidak menderita. Kita merindukan kehidupan di sebuah dunia di mana kita tidak perlu takut kecurian, diserang, ditipu, dianiayai. Nah saudara kasih Tuhan, kita mengingin dunia di mana orang lemah, orang miskin, dan orang-orang memerlukan tidak ditindas. Kita mengingat dunia yang penuh dengan damainya bersama Tuhan. Itulah hidup orang yang bersama Tuhan. Ciri-cirinya seperti itu, saudara kasih Tuhan. Saudara tahu akibat hidup tidak bersama Tuhan. Orang yang hidup yang tidak bersama Tuhan, orangnya setiap hari stres. Karena mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan perasaan sendiri. Dia tidak berjalan bersama Tuhan, tapi dia jalan dengan sendirian. Dia pikir dia bisa. Saudara ingat,
jika kita tidak berjalan sama Tuhan, hidup ini kering, hidup ini kosong. Belum lagi hukuman Tuhan yang akan datang. Nah saudara kasih Tuhan, agar dapat memahami arti bersama Tuhan secara spiritual, mulailah dengan membayangkan saudara sedang berjalan bersama seorang teman atau anggota keluarga. Coba saudara mengartikan kata-kata yang saya sebut tadi. Bertanyalah pada diri sendiri, bagaimana saudara berinteraksi dengan orang-orang yang menemani saudara. Apakah saudara harap dari orang ini? Bagaimana saudara bersikap dan berbicara kepada orang yang bersama saudara? Pada saat berjalan bersama seseorang atau saudara berdua menuju arah yang sama, langkah saudara berdua sama cepat. Orang yang satu tidak akan meninggalkan yang lain. Saudara akan saling berbicara, memperhatikan satu sama lain. Intinya selalu ada keselarasan, kesatuan, kebersamaan di antara saudara dengan orang yang berjalan dengan saudara. Saudara, betapa bahagianya saudara bisa menceritakan semua permasalahan saudara. Saudara bisa menceritakan kronologi saudara, dan orang itu juga bisa memberikan arahan dan membalas. Bahkan juga orang itu juga menceritakan masalah dia, kronologi dia, sehingga komunikasi begitu baik. Nah saudara kasih Tuhan, bagaimana kita hidup bisa tidak berjalan bersama orang? Mana mungkin kita hidup sendirian? Nah saudara kasih Tuhan, jadi berbahagialah orang-orang yang selalu bersama Tuhan. Orang-orang bersama Tuhan di dalam kitab suci, ada kisah seorang laki-laki dan perempuan hidupnya taat kepada Allah, agar mereka dapat memahami arti bersama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita hidup selalu bersama Tuhan, maka hidup kita selalu berbicara kepada Tuhan. Semua isi hati kita, semua pikiran kita, semua kerjaan kita, kita hidup tidak sendirian. Saya sebagai pendeta, saya sangat bersuka cita karena saya punya Tuhan Yesus Kristus yang setiap hari saya bisa cerita. Walaupun seperti saya katakan tadi, apa yang saya doakan jawabannya adalah Tuhan berikan kekuatan kepada saya untuk menjalankan setiap yang saya doakan. Saya minta hikmat, Tuhan berikan saya masalah. Betul kan? Kalau tidak ada masalah, bagaimana aku menyelesaikan dengan hikmat? Saya minta keberanian, Tuhan berikan aku bahaya supaya aku berani menghadapi bahaya. Tuhan mengajar saya untuk bagaimana saya bisa hidup dalam dunia ini, menghadapi berbagai urusan dan masalah. Itulah Tuhan yang selalu membimbing saya. Di dalam kitab Perjanjian Lama, ada seorang yang bernama Henok yang hidupnya bergaul dengan Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 22a. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saudara, Henok adalah seorang laki-laki yang pertama kali disebut di dalam kitab suci sebagai orang yang hidup bersama Allah. Henok selalu hidup dalam kebersamaan dan akrab dengan Tuhan. Demikian akrabnya sampai Tuhan mengangkat Henok ke surga pada hari terakhir hidupnya di dunia ini tanpa mengalami kematian. Nah saudara, saudara bisa merasa kalau saudara punya sahabat, maka sahabat selalu merindukan saudara untuk bicara. Apakah saudara punya sahabat? Kalau teman sama sahabat berbeda. Teman kita kenal, tapi sahabat ingin sekali kita rindu bertemu sahabat kita untuk menceritakan kepada sahabat kita segala sesuatu. Dan sahabat kita juga selalu menangkap dengan positif, memberi arahan kepada kita. Nah saudara,
kita mempunyai Tuhan kita Yesus Kristus. Ayolah kita cerita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah bersama Tuhan. Maka saudara hidup itu tidak sendirian. Dan saudara hidup tidak kering. Dan saudara hidup tidak kosong. Semua hidup saudara akan dipimpin Tuhan. Karena dialah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Dan dialah Tuhan yang menyelamatkan saudara, yang mati di kayu salib untuk menembus saudara dan menjamin saudara hidup yang kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami semuanya untuk hidup kita selalu berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhanlah yang melindungi segala persoalan yang dalam hidup kita. Tuhanlah yang berikan kesembuhan dalam segala penyakit kita. Tuhanlah yang memimpin kita untuk segala bahaya yang kita hadapi. Kiranya Tuhan terus melindungi kami semuanya untuk kami taat, untuk selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pimpinlah kami untuk mengingatkan kami supaya iman kami terus bertumbuh. Iman kami kuat dalam menjalankan hidup ini. Pimpinlah kami Tuhan, sertai kami supaya kami ini pagi ini dapat menjalankan setiap pesan-pesan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, hiduplah bersama Tuhan di tahun 2023 ini. Jika saudara hidup tanpa Tuhan, saudara kosong. Jika saudara kaya tanpa Tuhan, saudara tidak ada apa-apa. Jika saudara keadaannya sulit, saudara tanpa Tuhan, saudara akan hidupnya merasa kosong, hidupnya sendiri dan putus asa. Mari kita hidup selalu bersama Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat sekali mencintai kita. Marilah kita mulai hari ini bersama-sama Tuhan dalam menjalankan hidup di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati.